Shalom Elohim, salam sukacita, salam hormat dan kasih buat ketiga pribadi ilahi yang telah ada dalam dunia ini bersama-sama dengan kita. Roh Bapa Yahweh dalam wadah Pak Iman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya, adiknya Abrahanto, Roh Kudus Roh kebenaran dalam malaikat Mary, memakai wadah mempelai terpilih Ibu Fe Hamdani. Shalom Elohim, para saksi surga, para malaikat Tuhan, dan semua orang kudusnya, serta semua anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Haleluya, puji syukur bagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, karena hari yang baik, hari-hari yang terbaik, Dia selalu menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, khususnya bagi saya secara pribadi. Video kali ini dengan kerendahan hati saya menyampaikan lagi kesaksian mimpi saya yang sudah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi. Ini telah saya dapat ketika bulan Maret, dan saya ingatkan kembali untuk menyaksikan hal ini. Mimpi saya itu, saya melihat ada seorang perempuan masuk ke dalam hutan karena dia mau mencari sesuatu yang boleh dimakan. Lalu dia menjumpai satu pokok dalam hutan dan dia mau ambil buahnya. Saya melarangnya, saya berkata jangan, nanti beracun atau kita tidak tahu. Dia tidak mendengarkan saya, dia tetap mau makan dan dia cabut pokok itu sampai ke akarnya dan dia makan buahnya dengan serakah. Lalu tidak lama kemudian saya melihat perut dia di kawasan pusat itu gatal, dan hari demi hari saya melihat dia seperti kegatalan di kawasan pusat itu. Saya berkata kepada dia jangan garuk lagi atau jangan sentuh lagi, nanti terluka. Tetapi dia tidak mau mendengar dan tetap saja menggaruk kawasan itu. Dan dia berkata kepada saya lagi, saya mau lagi makan buah itu. Saya berkata jangan pergi lagi. Tetapi dia tetap pergi lagi ke dalam hutan dan mencari pokok itu. Tidak lama kemudian perutnya semakin membesar seperti orang mengandung. Dia berkata, perutnya sangat gatal sekali di kawasan pusat. Timbul seperti bisul, dan ketika dia garuk, bisul itu pecah dan keluar tunas pokok di pusatnya itu. Dan kemudian pokok itu membesar dengan cepat sekali, dan akhirnya tubuh wanita itu menjadi pokok semuanya. Dan pokok itu pandai menelan orang. Pada saat saya melihat pokok itu, saya mendengar suara wanita yang tadi itu menangis meminta tolong. Dia berkata, dia menyesal tidak mendengar kata saya. Dia menyesal ingkar dan angkuh dengan keputusannya sendiri. Dia tidak mau lagi hidup sebagai pokok karena sangat capek katanya. Saya hanya mampu mendoakan supaya ada belas kasihan Tuhan atas dia. Tidak lama kemudian, saya mendengar ada suara Tuhan berkata pada dia, jika engkau ingin sembuh, janganlah lagi engkau telan manusia, lawanlah kehendakmu menelan. Wanita pokok itu berkata, susah Tuhan, aku tidak mau. Tapi tubuhku ini mau menelan siapa saja dekat padanya. Tuhan berkata, lawanlah kehendakmu itu, meskipun kesakitan. Lalu wanita pokok itu berusaha menahan nafsunya mau makan manusia, sehingga dia kelihatan sangat capek dan penat sekali, dan sakit menahan diri berapa lama tidak menelan manusia. Lama kemudian saya melihat tubuh wanita itu semakin menjadi normal, menjadi manusia kembali ke perlahan-lahan. Dia semakin bersukacita dan terus melawan kehendaknya, maka makin sempurnalah tubuh jasmaninya ketika itu. Dan setelah pulih keadaan tubuhnya, dia bersukacita, mengatakan dia tidak mau lagi angkuh dan bebal jika diingatkan dan ditegur oleh orang. Demikian saja mimpi saya dan telah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi. Demikian, seorang perempuan masuk ke dalam hutan mencari apa yang bisa dimakan. Itu gambaran dari tubuh manusia yang sudah ditandai oleh si jahat menjadi miliknya, yang haus, lapar akan kejahatan. Buahnya dimakan oleh perempuan tersebut, lalu perutnya gatal karena tidak mendengarkan nasihat dan teguran itu. Gambaran dari manusia yang tidak percaya kebenaran di akhir zaman ini, keras kepala karena sudah minum enjusan, maka berbuah dengan penderitaan gatal, bisul, dan lain-lainnya, bagian dari murka. Pada akhirnya wanita tersebut menjadi pokok semuanya, dan makanan lezatnya menelan manusia. Itu gambaran dari manusia yang minum enjusan, yang tidak mau bertobat. Itu akan menelan mengorbankan banyak jiwa manusia. Akhirnya pokok tersebut tinggal menunggu waktu saja untuk dibuang ke dalam api, tempat kertakan gigi dan ratap tangis penyesalan yang selalu terlambat. Saudariku mendoakan supaya ada belas kasihan Tuhan
itu gambaran dari tanggung jawab saudariku untuk mendoakan, mengingatkan, menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya kepada dunia yang sudah gelap ini. Ada suara Tuhan berkata, "Jika engkau sembuh, jangan lagi menelan manusia, dan lawanlah kehendakmu." Dan tidak lama kemudian wanita itu kembali normal dan bersuka cita. Itu gambaran manusia yang masih mau menerima kebenaran dan melakukan pertobatan dan siap bayar harga, mematikan keinginan dagingnya, dan pada akhirnya akan mendapat belas kasihan Tuhan yang tiada bandingnya dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Demikianlah mimpi dan juga pengertian yang telah diberikan oleh Roh Bapa Surgawi atas mimpi itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam kesaksian mimpi ini, apa yang saya dapat ialah Tuhan itu mengingatkan saya secara pribadi agar tidak lagi mengambil tanda ulang penjusan yang akan diberikan, karena itulah tanda binatang yang merusakkan anak-anak Tuhan. Dan barang siapa yang sudah mengambil tanda binatang itu, penjusan COVID-19 itu, bertobatlah dan jangan lagi mengulangi kesilapan yang sama. Bertobatlah dan kembali pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mohon pengampunan daripadanya, dan siap untuk bayar harga apa yang Tuhan telah tentukan untuk segala perbuatan kita. Karena belas kasihan Tuhan itu masih lagi ada pada saat ini. Dia masih menantikan pertobatan semua anak-anaknya yang telah menanti, yang sudah mengambil tanda binatang itu, penjusan COVID-19 itu. Kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus, mohon pengampunan, bertobat sungguh-sungguh, berpuasa, berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dan siap bayar harga untuk segala sesuatu yang kita harus bertanggungjawabkan. Dan kiranya belas kasihan Tuhan akan diberikan pada setiap orang yang benar-benar mau mencarinya. Demikian saja dapat saya sampaikan. Saya juga terbatas sebagai manusia dan bertanda yang hina dan berdosa. Biarlah Roh Kudus yang menyampaikan lebih lagi dan lebih mendalam kepada setiap pribadi. Biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dihormati selama-lamanya. Haleluya, praise the Lord. Tuhan Yesus berkati.